Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Sore, Pak. Pak. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Alhamdulillah di sore hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah algoritma dan struktur data. Di pertemuan kedua ini kita akan mulai fokus ke yang pertama ini karena ada dua sisi ya, struktur data dan algoritma. Ini ada dua materi yang berbeda, jadi pertama kita akan fokuskan ke struktur data terlebih dahulu. Ke algoritma terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke struktur data. Karena ini fundamental, jadi sebelum kita buat program untuk menyelesaikan masalah, kita harus paham dulu algoritmanya, logikanya. Biasanya algoritma itu ada hubungannya dengan logika. Ini penting kalau kita sebagai seorang programmer, seorang IT yang ingin menyelesaikan sebuah masalah dengan program, perangkat lunak, kita harus paham algoritmanya terlebih dahulu. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang definisi, terus bagaimana menulis algoritma, siapa penemunya, dan lain sebagainya. Pengenalan tentang algoritma, penemu algoritma itu siapa, terus algoritma itu ditulis dalam bentuk, berbagai macam bentuk. Istilahnya ada notasi algoritma, macam-macam notasi algoritma, ada flowchart, ada pseudocode. Nah, sebelum kita masuk ke pembuatan program, itu langkah-langkah yang biasanya harus dilakukan. Saya akan lebih fokus ke flowchart, pseudocode ya, karena saya lihat masih banyak yang di mahasiswa-mahasiswa sebelumnya itu masih belum paham tentang bagaimana membuat flowchart yang baik dan membuat pseudocode yang bagus. Kadang ada orang yang sudah bisa membuat program dengan bagus, tapi kalau ditanya tentang algoritma, dia masih belum paham, itu yang jadi masalah ya. Nah, sebelum masuk ke algoritma, kita mengenal dulu namanya computational thinking. Ada istilah namanya computational thinking. Bagaimana berpikir secara komputasi. Ini untuk memahami cara kerja komputer ya. Jadi sebelum kita membuat sebuah program, kita harus pahami cara kerja sebuah komputer itu bagaimana, sehingga kita bisa membuat program. Sama seperti kalau kita belajar bahasa asing ya. Kalau kalian yang pinter, yang suka dengan belajar bahasa asing, pasti akan nggak cuma belajar bahasa, jadi belajar antropologinya, budayanya, dan lain sebagainya gitu ya. Contoh sederhana sih kayak ini orang India gitu kan. Kalau kita pengen belajar dengan bahasa India, kita pelajari juga nggak cuma bahasa pengucapannya, tapi bagaimana orang India itu kalau berbicara itu bagaimana, kepalanya kan agak goyang-goyang gitu. Nah itu juga harusnya dipelajari. Sehingga kita bisa dianggap seperti orang India ngomong gitu ya. Termasuk ke dalam bahasa Inggris juga ekspresi wajah dan lain sebagainya. Ada orang yang pinter aja, tapi secara kita tahu bahwa dia bukan seorang penutur bahasa Inggris asli gitu kan. Tapi kan ada orang yang walaupun orang Indonesia tapi nggak kelihatan seperti orang Indonesia kalau ngomong bahasa Inggris gitu. Karena dari ekspresinya, gerak tangannya, gerak tubuhnya itu seperti orang Barat. Nah, itu juga harus dipelajari, nggak cuma bahasanya, juga budayanya dan lain sebagainya. Sama seperti kalau kita belajar pemrograman komputer ya, bahasa komputer, kita juga pelajari juga cara berpikir komputer itu kan, computational thinking. Kalau secara definisi, yaitu proses berpikir yang diperlukan dalam memformulasikan masalah dan solusinya.
sehingga solusi tersebut dapat menjadi agen pemrosesan informasi yang efektif dalam menyelesaikan masalah. Contohnya bagaimana? Contoh sederhana ya, di era pandemi ini ya, pandemi COVID ini, kalau saya sih pernah nemuin, di era pandemi kan kita diwajibkan untuk jaga jarak, terus menghindari kontak gitu ya. Menghindari kontak, terus kalau kita semua di beberapa tempat parkiran sudah ada yang tombol parkirnya itu untuk ngambil karcis. Biasanya kalau kita masuk ke tempat parkir kan kita pencet tombol, terus baru keluar karcisnya ya. Di beberapa tempat karena dengan era pandemi, tombolnya itu dihilangkan untuk menghindari kontak gitu ya, diganti dengan sensor gerak gitu kan. Kalau kita mendekati sensor itu, karcisnya otomatis keluar. Nah itu contoh bagaimana berpikir kompusional ya, bagaimana ada masalah, kita selesaikan secara komputasi komputer, terus kita buat programnya, dan itu bisa berjalan dengan baik. Nah sama, jadi kalau kita menemukan masalah, apakah masalah itu bisa diselesaikan dengan komputer atau enggak gitu kan. Nah intinya seperti itu, terus implementasinya dan pengerjaannya bagaimana. Makanya sekarang banyak istilah startup gitu kan dalam dunia teknologi startup yang intinya itu startup. Kalau secara umum ya, istilah startup itu kan sebuah perusahaan yang dirintis secara individu gitu ya. Tapi kan secara kebiasaannya startup itu identik dengan teknologi, yaitu sebuah perusahaan teknologi yang biasanya memberikan solusi untuk beberapa masalah gitu ya. Memberikan solusi untuk beberapa masalah. Sekarang banyak startup. Ya contohnya Gojek, yang paling sederhana itu Gojek, atau e-commerce, dan lain sebagainya. Dulu awal-awal Gojek kan banyak masalah dan lain sebagainya. Sekarang sudah mulai bisa diterima gitu kan, menggantikan ojek secara konvensional. Dengan adanya pandemi ini, peluang dalam dunia IT untuk membuat sistem atau solusi-solusi bagi hal-hal yang menghindari kontak itu tadi. Di luar negeri sekarang sudah mulai diimplementasikan ya, mesin ATM tanpa sentuhan gitu ya. Mesin ATM tanpa sentuhan, tanpa sentuhan dan tanpa kartu. Kalau saya lihat di video malah di Jepang atau di Cina itu pembayaran nggak perlu pakai kartu gitu ya, pakai biometrik gitu kan, pakai scan mata dan lain sebagainya. Di luar negeri sudah ada ATM tanpa sentuhan. Jadi kalau kita pengen ambil uang di ATM tanpa pengeluaran kartu, kita masuk saja, dia nyeken wajahnya, jadi wajah kita kan dikenali, otomatis tahu mesin ini namanya ini. Terus untuk passwordnya nggak perlu masukin pakai tombol, tapi dengan suara. Jadi passwordnya semua, password ATM saya 12345 ya. Saya ngomong 123456 gitu. Ya, tanpa perlu sentuhan sama sekali. Dan kemungkinan arahnya ke sana. Ini mungkin 2-3 tahun lagi kemungkinan ada di Indonesia ya. Bagaimana nanti ya seperti kayak Iron Man gitu ya. Merintahin komputer gitu pakai suara. Namanya voice recognition ya, voice recognition. Arahnya ke sana nanti, kemungkinan besar arahnya ke sana untuk menghindari sentuhan. Bagaimana kalau kita ngambil antrian tanpa sentuhan, kita naik lift. Sekarang kan biasanya dengan pandemi suruh pakai siku gitu kan. Agak ribet juga ya pakai siku ya. Sebenarnya bisa aja tombol-tombol ini dihilangkan, diganti dengan mikrofon ya. Jadi mikrofon itu mendengar suara, mau naik ke lantai berapa tinggal ngomong lantai 6. Nanti sistemnya bisa membaca ke lantai 6. Arahnya sih kemungkinan ke sana ya. Segala sesuatu inputannya bukan lagi tombol dan lain sebagainya, inputannya pakai suara. Termasuk juga password ya. Di beberapa handphone kayaknya sudah ada password itu dengan suara ya. Ya sama kayak ATM tadi, passwordnya cuma 123. Saya ngomong 123, handphonenya kebuka. Dan handphone itu bisa membedakan suara saya dengan suara orang lain. Seperti itu. Nah, bagaimana komputer itu bisa membedakan suara saya dengan suara orang lain?
bisa membedakan wajah saya dengan wajah lain. Komputer itu berpikirnya bukan seperti manusia. Komputer itu kan data yang dibaca itu angka 1010 binary atau angka gitu kan. Yang dibaca itu data, semuanya itu diubah ke dalam data. Kan istilahnya ada, kalau suara voice recognition ini pakai data biasanya kan ada suara analog, suara digital ya. Suara analog itu ya kayak kaset pita itu ya, analog. Kalau digital ya ini dalam bentuk file gitu kan. Kalau digambarkan ini biasanya seperti ini. Naik turun seperti itu ya. Seperti EKG gitu kan. Nah, komputer ini membaca seperti ini. Nanti ini ada angka 0, 1, 2, 3. Nanti dicek apakah suara ini sama dengan suara yang lain gitu ya. Kalau dalam contoh yang lain seperti face recognition itu bagaimana komputer bisa membaca, ya diubah, wajah itu diubah dalam bentuk data. Cara merubah datanya semua di sini ada wajah. Ya, dia ngasih kotak-kotak seperti ini ya, apa namanya? Kayak garis imajiner dia, XY. Ya, nanti ini wajah ini poin nilainya berapa? Ini ada semua 3, 4 di sini terus dijumlahkan. Angkanya 300 seperti itu. Jadi komputer itu bukan membaca bentuk wajahnya, tapi membaca angka-angka dalam gambar itu ya. Nanti ketika ada wajah lagi dengan nilai totalnya 300, berarti sama. Kalau 299 ya masih dianggap sama. Nanti ada toleransi kemiripannya berapa. Dan itu ada kelemahannya juga. Kelemahannya kalau pernah baca berita di iPhone itu kan ada fungsi itu ya, face recognition itu yang buka kunci dengan wajah. Ternyata ada orang yang iseng, dia ngeprint wajah temennya pakai kertas gitu kan, di print, terus kertasnya itu ditaruh di depan HP-nya. Ternyata kok HP iPhone itu masih menganggap bahwa kertas itu adalah orang asli. Nah, itu masih namanya bug ya, masih ada kelemahan bagaimana harusnya bisa membedakan itu wajah asli atau print ya, gambar gitu. Nah, itu mungkin bisa dikembangkan lagi caranya bagaimana, entah itu harus ngomong dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah computational thinking itu berpikir secara komputasi, biasanya dibagi ke dalam 4 kategori. Ada decomposing, abstraction, pattern recognition. Ya, pattern recognition ini tadi menyeleksi kemiripan ya, pattern. Terus decomposing itu merubah masalah yang besar, kita pecah menjadi masalah kecil-kecil. Abstraction itu bagaimana komputer mampu mengimajinerkan ya, seumpama ada gambar kotak seperti ini, bentuknya itu bagaimana dari kotak. Terus yang ini yang akan kita pelajari algoritma, yaitu mempelajari berpikir secara algoritma. Sesuai dengan mata kuliah kita sekarang, yaitu algoritma. Nah, apa itu algoritma? Kalau dalam ini saya ambil dari website ini ya, pengertian algoritma pemrograman. Nah, kalau ini ada penjelasannya algoritma pemrograman, jadi definisinya ada urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Karena ini ada ikutannya algoritma pemrograman, masih ada hubungannya pemrograman komputer. Tapi kalau algoritma saja, definisinya urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah apapun. Kalau algoritma komputer ya ada hubungannya dengan pembuatan aplikasi atau komputer. Tapi kalau algoritma secara umum itu adalah urutan berpikir secara matematis ya, urut gitu ya. Langkah-langkah dalam menyelesaikan sebuah masalah. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Ini penting. Kenapa? Ya karena nanti kalau kita membuat program, berpikirnya juga kita memerintahkan komputer juga berpikir matematis seperti itu, berurutan gitu ya. Nah, pertama kali yang menyampaikan masalah ide algoritma ini seorang ilmuwan Persia ya. Persia kalau sekarang Iran. Tahun 780 Masehi, hampir 1000 tahun yang lalu. Itu diambil dari nama seorang ilmuwan ini, Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Nah, Al-Khwarizmi nama aslinya Al-Khwarizmi, tapi karena orang Barat, orang Eropa nggak bisa nyebut tulisan Arab, jadinya algoritma, algoritma. Ya, dia yang menemukan algoritma
urutan langkah-langkah menyelesaikan, dan juga yang menemukan aljabar. Bagaimana ilmu aljabar, termasuk menemukan angka nol juga. Jadi gambarannya itu bagaimana? Gambarannya itu semua kita punya masalah. Masalah itu ada apapun ya, banyak hal. Terus kemudian kita buat algoritmanya atau langkah-langkahnya untuk menjadi pedoman dalam pembuatan program. Habis itu kita baru implementasikan ke dalam kode komputer atau ke dalam program sesuai dengan bahasa pemrograman yang kita kuasai. Nah, akhirnya setelah muncul program itu, solusi akan tercapai. Intinya seperti itu ya algoritma. Sebelum saya kasih contoh tentang algoritma, ini ada beberapa sifat algoritma. Yang pertama, tidak menggunakan simbol atau sintak dari suatu bahasa pemrograman. Jadi belum ada simbol-simbol yang biasanya kita pakai dalam bahasa pemrograman, masih secara umum. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, ya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau ingin menggunakan bahasa Inggris, ya pakai bahasa Inggris. Tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman tertentu, notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa pemrograman. Jadi intinya sih orang awam pun bisa buat ya algoritma itu, langkah-langkahnya bagaimana. Belum fokus ke salah satu bahasa pemrograman. Contoh sederhananya algoritma memasak mie instan gitu. Kita punya masalah ini, semuanya saya lagi lapar. Saya pengen memasak mie instan. Nah, berpikir algoritma secara algoritma ya kita tulis langkah-langkahnya, algoritmanya. Pertama, rebus air hingga mendidih. Masukkan mie instan ke dalam air yang mendidih tersebut, tunggu 3 menit, angkat dan tiriskan, campurkan bumbu-bumbu, aduk hingga rata, mie siap disajikan. Nah, ini contoh sederhana dalam algoritma ya. Ini belum berhubungan dengan pembuatan program. Contoh yang ada hubungannya tentang program, sama saya pengen buat program yang bisa menghitung luas persegi panjang. Nggak bisa tiba-tiba komputer langsung pinter bisa buat persegi panjang gitu kan. Kita masukkan panjang, lebar, dia langsung bisa ngitung sendiri. Enggak. Kita harus tuliskan langkah-langkahnya. Contohnya algoritmanya menghitung luas persegi panjang, ya masukkan panjang, masukkan lebar, terus luasnya adalah panjang dikalikan lebar, terus tampilkan luas. Nah, inilah algoritmanya. Dari sini nanti kita bisa buat sebuah program menghitung luas persegi panjang. Ini yang sederhana ya. Nanti kalau yang lebih rumit, nanti ada bagian. Terus yang lain menghitung luas segitiga. Dan untuk menghitung luas segitiga kan kita harus tahu rumusnya dulu. Yang diperlukan apa saja, yaitu alas, terus tinggi. Setelah ketahuan alas sama tingginya, hitung luas dengan cara setengah kali alas kali tinggi, atau luas adalah alas kali tinggi dikalikan dengan 0,5. Sama saja ya, setengah kali alas kali tinggi atau alas kali tinggi dikali 0,5. Kalau sudah ketahuan, baru kita tampilkan nilai luasnya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Izin bertanya Pak. Iya. Itu yang tadi yang awal-awal itu semua berbasis digital ya Pak, berbasis data ya Pak. Iya. Misalkan foto itu, berarti kalau diekstrak itu dia semuanya itu angka semua digit ya Pak ya. Iya, iya. Berarti untuk misalkan kita membuat seseorang itu dengan digit data itu berarti bisa ya. Misalkan kalau kita tahu kode-kodenya gitu ya. Mau buat apa? Saya kan membuat misalkan foto A kan dari misalkan dari di kamera, nah foto si A, terus kita ingin membuat si B tanpa harus memoto.
dengan membuat angka digit itu bisa berarti ya? Oh, maksudnya semua ada foto gitu ya. Tanpa jadi dengan membuat data digitalnya gitu. Misalkan membuat orang si A gitu atau mengedit dengan Iya. basis data di dalamnya gitu. Berarti bisa ya? Oh, contoh yang sekarang itu kayak aplikasi TikTok gitu sebenarnya. Itu contoh image processing, itu maksudnya ke pengolahan citra itu juga bagaimana sebuah ya hampir sama. Dia mengenali wajah, terus kalau mulut nanti mulutnya dimerahin gitu kan. Biasanya ada filter seperti itu kan. Kalau bagian wajah, wajahnya diputihin. Nah, dia kan bisa mengenali mana yang wajah, mana yang bukan. Walaupun kadang ada error itu kan, ya wajar. Ya, seperti itu sih. Kadang ada juga yang merubah foto menjadi bisa gerak gitu kan. Yang filter di TikTok itu ada foto terus bisa ngomong. Nah, itu masuk ke nanti masuknya ke ya itu tadi artificial intelligence, bagaimana dia bisa mendeteksi mulutnya, terus kita punya data. Kalau mulut ngomong A itu bentuknya gimana, kita tampilkan di sana sehingga nanti menjadi seperti ngomong walaupun videonya diam gitu, gambarnya diam. Bisa aja. Makanya sekarang agak susah dibedakan mana video asli sama video editing ya dengan canggihnya teknologi sekarang. Ya. Iya ya gitu maksudnya. Ya Pak, makasih Pak. Ya, sama. Oke, yang lain? Makanya sekarang banyak hoax ya, hoax. Pokoknya kalau ada yang nge-share berita itu dari screenshot atau dari video, yang pertama kita lakukan adalah kita teliti dulu. Muncul langsung pertanyaan, itu gambar asli atau enggak? Itu aja sih. Editan atau enggak gitu. Jangan mudah terpercaya dari gambar screenshot atau gambar video. Iya, zaman-zaman sekarang ngeri-ngeri banget. Ya. Masalahnya masih banyak orang yang mudah terpercaya gitu ya. Tapi kalau kalian kuliah IT ya jangan sampai seperti kebanyakan orang yang mudah terpercaya dari gambar screenshot, apalagi cuma screenshot ya. Screenshot itu mudah banget dieditnya. Screenshot sama video juga sekarang mudah diedit. Selanjutnya notasi algoritma. Tadi kita belajar tentang algoritma. Nah, algoritma itu bisa disimbolkan atau dituliskan dalam beberapa macam ya. Kalau tadi yang sederhana pakai bahasa Indonesia langkah-langkah, tapi ada cara lain. Kalau menurut Bapak Rinaldi Munir, dia buat buku dosen ITB kan saya. Algoritma dan pemrograman tahun 97, awal-awal Fakultas Informatika ya. Notasi algoritma adalah desain berisi urutan langkah-langkah pencapaian solusi yang tidak tergolong bahasa pemrograman apapun. Secara umum terdiri dari 3 jenis. Ada kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif itu hampir sama seperti kalian saya kasih contoh tadi ya, langkah-langkah algoritmanya. Terus ada pseudocode sama flowchart. Apa saja contohnya? Nah, kalimat deskriptif itu kalau secara definisi cara penulisan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Hampir mirip sama algoritma sih. Tis membuat kalimat deskriptif bahasa baku, mudah dimengerti, berkorespondensi dengan notasi pemrograman. Nah, ya, langkah-langkah urutannya berurutan gitu ya. Contohnya kita pengen buat sistem yang bisa mengecek mahasiswa itu lulus atau enggak gitu ya. Kalimat deskriptifnya bagaimana? Jadi algoritma kelulusan mahasiswa. Inputannya nama, data yang ada adalah nama sama nilai mahasiswa. Terus kita pengen buat program untuk mengecek mahasiswa itu lulus atau enggak. Ya ini, jika nilai aturannya bagaimana? Jika nilai tersebut lebih besar sama dengan 60, maka mahasiswa dinyatakan lulus. Jika nilai lebih kecil dari 60, maka dinyatakan tidak lulus. Ini aturannya. Nah, untuk langkah-langkah deskripsinya atau algoritmanya,
Contohnya seperti ini. Kita tulis langkah-langkah. Yang pertama, baca nama dan nilai mahasiswa. Maksudnya kita cek namanya dan sama nilai mahasiswanya. Yang kedua, kita cek lagi jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka berikan keterangan mahasiswa tersebut lulus. Tetapi jika tidak, jika nilai itu lebih kecil 60, berikan keterangan tidak lulus. Terus yang terakhir, kita cetak, tulis nama sama keterangannya lulus atau enggak. Ini contoh kalimat deskriptif, ya hampir sama seperti tadi ya. Menghitung luas segitiga, menghitung luas persegi panjang, terus bagaimana memasak mie instan, itu ya. Langkah-langkah seperti itu. Ini kalimat deskriptif, program persegi panjang, hampir sama, masukkan input panjang, lebar, hitung luas persegi panjang dengan rumus luas panjang kali lebar, tampilkan luas persegi panjang. Nah, yang kedua, flowchart. Nah, ini. Flowchart ini kita buatnya pakai Visio ya. Kalau sudah menginstal Microsoft, kita bisa membuat flowchart itu pakai Visio, Microsoft Visio. Kalau nggak pakai Microsoft ya kalian bisa cari nanti pembuatan flowchart online. Biasanya ada yang versi online-nya gitu ya. Nah, flowchart itu apa? Flowchart adalah jenis notasi algoritma yang menggunakan grafis. Nah, kalau algoritma dan kalimat narasi tadi, kalimat deskriptif atau narasi gitu ya, itu menggunakan kata-kata. Kalau flowchart itu bahasa Indonesia diagram alir, menggunakan gambar atau notasi. Bentuk diagram dalam bagian dari flowchart mendefinisikan instruksi yang diberikan pada komputer. Contohnya bagaimana? Ini contoh simbol-simbol notasi dalam flowchart. Ini namanya simbol Terminator, bukan film Terminator ya. Tapi ini untuk memulai dan mengakhiri, start sama end, menandakan bahwa program itu pertama kali dimulai atau nanti diakhiri. Terus ada simbol arrow untuk ini urutan langkah-langkahnya ya, menghubungkan antara notasi. Terus ini yang bentuknya apa namanya gini, segi 6. Itu preparation, yang biasanya masih banyak yang salah nulis flowchart ya. Yaitu untuk inisialisasi atau pemberian nilai awal. Kalau miring bisa membaca input atau menampilkan data. Jadi kadang preparasi bisa pakai ini atau pakai ini ya kalau dia inputan dari keyboard. Terus kotak itu proses. Yang paling sering dipakai sih cuma ini ya. Contoh yang lain ada banyak. Ada konektor. Konektor bisa pakai ini. Konektor itu maksudnya kalau satu halaman nggak cukup flowchartnya dari atas sampai bawah, terus nggak cukup kita pakai konektor gitu kan untuk menghubungkan halaman yang berbeda. Terus seperti ini itu untuk fungsi. Nanti kita kalau sudah belajar pemrograman, nanti di materi sudah masuk ke buat program, nanti kita mengenal fungsi. Nah, ini kalau dalam program itu mencetak dokumen, print dalam bentuk dokumen bisa pakai ini. Contoh flowchart. Ini ada dua contoh, dua-duanya benar sih, sama aja. Ini contoh, tadi kan kita sudah bisa membuat algoritma menghitung luas persegi panjang. Ya. Selanjutnya bagaimana kita implementasikan dalam flowchart. Nah, contohnya seperti ini. Ada dua versi, yang pertama, yang kedua sama aja sih. Mulai, pakai Terminator mulai. Terus ini pakai input. Terus pakai dua apa namanya? Beda ya, bisa digabung, bisa dua ini juga boleh. Ini input. Input itu artinya kita masukkan lewat keyboard gitu ya, kita tulis inputannya berapa. Boleh juga pakai ini inisialisasi atau deklarasi panjang, lebar, luas gitu kan. Deklarasi panjang, lebar, luas itu kita nyiapkan nilai panjang, nilai lebar, nilai luas gitu kan. Nah, ini baru dia inputan baca nilai panjang, baca nilai luas.
Kalau ini dia nggak pakai deklarasi. Tapi lebih bagus juga pakai deklarasi. Karena kalau dalam buat program kita harus deklarasikan dulu sebuah variabel. Apa itu variabel nanti kita bahas ya. Di situ kita menu proses pakai persegi panjang. Ini ada nilai luas atau variabel luas panjang kali lebar. Itu hitung luas panjang kali lebar sama. Terus tampilkan cetak hasil luas pakai hampir sama dengan input tadi. Ini untuk output. Kalau sudah selesai kita akhiri dengan selesai terminator. Ini contoh buat flowchart. Saya kasih contoh buatnya. Kalau kalian install Microsoft sih sudah bawaan Visio ya. Tapi kalau belum ya kalian download dulu Visio. Microsoft Visio. Atau kalian bisa pakai apa namanya? Flowchart online. Flowchart maker online gitu. Saya kasih contoh ya. Flowchart maker online. Ada banyak sih. Kalau online ini kita nggak perlu install, kita bisa langsung drag and drop tapi dengan lewat browser. Ini harus login dulu. Nah, ini ada banyak menu. Kita pilih flowchart. Ini yang diagram.net ya. Nah, ini langsung kasih contoh ya. Kalau buatnya ya tinggal terminator, mana terminator. Ini ya. Lengkungannya kurang besar sih. Ini sih terminator. Tapi kalau pakai Visio, ya tinggal seperti ini ya. Kalau pakai Visio ya hampir mirip. Kita buka Visio, saya menggunakan Office 2019 ya. Pilih basic flowchart. Ya ini terminator, ini ada tulisannya start and end. Terus kasih teks ya. Start boleh, mulai juga boleh. Terus mana yang lainnya? Preparation pakai ini. Penghubungnya pakai konektor di atas. Seperti ini. Saya kira mudah sih kalau buat flowchartnya. Kalian bisa coba-coba. Yang penting aturan buat flowchartnya kalian bisa pahami. Ini contoh untuk menghitung luas persegi panjang ya. Nah, dari flowchart ini nanti kita baru implementasikan ke program. Nah, tadi kalau ada yang belum paham variabel itu apa, kan di sini ada deklarasi ya, panjang, lebar, luas gitu kan. Ini apa namanya? Ada tulisan di sini. Preparation ini deklarasi panjang, lebar, luas. Maksudnya apa? Maksudnya itu kita menyiapkan nilai variabel kalau dalam bahasa pemrogramannya. Variabel itu apa? Variabel itu wadah. Jadi kemarin nilai mahasiswa. Nah, nilai mahasiswa 80. Kita simpan ke dalam wadah. Wadahnya apa? Nilai itu kayak kalau pakaian ini nilainya itu pakaian, wadahnya itu ya tempat bajunya gitu ya. Kalau dalam pemrograman nilai mahasiswa semua nilainya 80. Kita simpan ke dalam variabel apa? Variabel wadahnya ini. Nilai gitu. Ya, berarti kita deklarasikan dulu nilainya, baru kita bisa ngisi 80 ke dalam nilai gitu. Variabel itu macam-macam, yang sesuatu yang bisa kita isi itu namanya variabel. Ada nama, nilai gitu kan. Nanti nama kita isi namanya, nilai kita isi namanya, alamat dan lain sebagainya, panjang, lebar, luas gitu kan. Itu variabel. Makanya kita harus deklarasikan dulu, nggak bisa kita langsung tiba-tiba nilai mahasiswa 80 tanpa dideklarasikan variabelnya terlebih dahulu, tanpa kita siapkan wadahnya terlebih dahulu. Oke, nah ini contoh untuk yang cuma kita buat
flowchart karena algoritmanya panjang gitu kan. Ya, sempat satu halaman nggak cukup, kita pakai konektor. Konektor terus kita tulis di next-nya itu semuanya di sini bisa angka 1, 1 atau 2, 2 atau huruf ya, A sama dengan A. Kalau kita lihat ini, ada yang tahu mungkin kira-kira ini program untuk apa? Flowchart ini kira-kira program untuk menghitung apa? Boleh ya. Ya, nggak kedengaran. Hitung nilai ini kali Pak, ujian. Kan ya. Kalau kita lihat, kita analisa dulu. Ini start mulai, itu terus ini masukkan nilai, input bilangan, angka, gitu kan. Hitung sisa bagi antara bilangan dengan 2. Maksudnya sisa bagi antara bilangan dengan 2 aja, semuanya kita input 10 ya. 10 bagi 2 sisanya berapa? 0. Kalau kita input 9, 9 bagi 2, sisanya berapa? 1. 1 ya sisanya. 1. Terus ini apakah, nah ini dicek apakah sisanya itu 0. Ini logo if ya, untuk mengecek apakah sisanya itu 0. Jika iya, bilangan itu genap. Jika tidak, bilangan itu ganjil. Jadi ini program flowchart untuk membuat program mengecek apakah sebuah itu bilangan genap atau bilangan ganjil ya. Jadi semua saya masukkan 10, dia akan muncul bilangan ganjil gitu. Saya masukkan 11, dia akan muncul bilangan 10 bilangan genap, 11 bilangan ganjil. Nah, flowchart-nya bagaimana? Seperti ini, input bilangan, terus proses hitung sisa bagi antara bilangan dengan 2. Terus ini untuk mengecek jika sisanya 0, ini ada simbol Y, yes atau iya. Mungkin ada ya. Jika iya berarti bilangan tersebut adalah bilangan genap. Jika sisa baginya bukan 0, ada 1 atau sisa ada sisanya. Tidak ya. Berarti bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Untuk flowchart-nya? Ya, bisa Pak. Ya, bisa Pak. Bisa ya. Ini contoh yang lain, ini baru mengetahui kelulusan ya, masukkan nama mahasiswa sama nilai, terus cek if nilainya 70, ini 70 yang tadi contoh 60 ya. Jika iya keterangan lulus, jika tidak keterangan tidak lulus. Kalau idealnya kalau ada pengecekan seperti ini kita harus informasi ya. Kalau yang iya itu ke bawah atau ke samping ya. If nilai lebih besar 70, keterangan lulus berarti ini iya. Bisa tambahin kita tulis iya, ini tulis biar lebih jelas. Tidak. Idealnya seperti ini. Kan kita nggak tahu ya ini yang iya ke atas, ke samping atau ke bawah. Jadi habis itu kita tampilkan nama, nilai, terus keterangannya lulus atau enggak. Ini flowchart untuk menampilkan lulus atau enggak. Selanjutnya pseudocode. Pseudocode itu biasanya ditulis dalam bahasa Inggris, tapi lebih detail sudah menjurus ke bahasa pemrograman tertentu atau bahasa pemrograman tingkat tinggi. Contohnya C ya, bahasa C. Contohnya bagaimana? Pseudocode itu lebih ini. Sama seperti ini, kalimat deskriptifnya masukkan panjang. Kalau pseudocode input panjang, read panjang boleh, input panjang boleh, read panjang boleh, baca panjang boleh. Read itu kan baca ya, sama. Terus hitung luas, rumus panjang kali lebar itu kalau dalam pseudocode sudah ada simbol-simbol ya. Kalau di kalimat deskriptif nggak ada simbol-simbol, jadi luas sama dengan, boleh tanda panah, panjang kali lebar. Kalau dalam dunia komputer kali itu pakai bintang ya. Nanti dibiasakan kalau kali itu pakai bintang, bagi itu pakai garis miring ya. Tambah sama kurang tetap
Tapi kalau kali itu pakai bintang. Sama kalau sudah terbiasa pakai Excel sih harusnya pahami. Hampir mirip kalau kita belajar formula di Excel. Bagi itu pakai garis. Nah, tampilkan luas. Kalau dalam pseudocode itu output luas, print luas, read luas. Nah, print luas itu udah kayak bahasa pemrograman. Nah, kalau kita menggunakan bahasa pemrograman Python, ya ini print luas itu pakai perintah print sama. Tapi kalau Python pakai kurung ya. Python 3 itu print kurung terus nama variabelnya. Contoh yang lain, kalimat deskriptif agak panjang ya. Jadi kalimat deskriptif lebih familiar dengan manusia. Jadi jika nilai A lebih kecil dari nilai A lebih kecil dari 5, maka nilai B dibagi 3. Itu kalau dalam pseudocode if A lebih kecil kan pakai simbol ini ya. Kalau lebih besar ini lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Terus then itu maka B sama dengan B dibagi 3. Aturan nulis pseudocode ada tiga bagian ya. Ada judul, deklarasi. Deklarasi itu variabel-variabel apa yang dibutuhkan gitu kan. Tadi kan ada variabel kan wadah itu kan. Wadah yang untuk menyimpan nilai panjang, lebar, nama, nilai. Terus baru ke deskripsi programnya. Ada 3 bagian kalau nulis pseudocode. Contohnya bagaimana? Contohnya ini. Contoh pseudocode untuk kelulusan gitu kan. Ini judulnya, algoritma kelulusan. Deklarasi itu variabelnya apa saja, ada nama, keterangan. Nah, ini tipe data sih. Ini boleh dipakai, boleh enggak. Karena kita belum belajar masalah tipe data, mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tipe data. Jadi tipe datanya string, nilai, integer. Kalau yang belum tahu, string itu untuk tipe data huruf ya, A, B, C sampai Z itu string. Kalau nilai integer itu angka desimal ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Baru ke deskripsinya, penulisan pseudocode-nya jadi seperti ini. Sudah seperti nulis di bahasa pemrograman, read nama sama nilai, baca nama nilai, if nilai lebih besar sama dengan 60, then keterangan sama dengan lulus, else jika tidak, keterangan sama dengan tidak lulus. Terus cetak nama keterangan atau write nama keterangan. Ini contoh pseudocode. Contoh yang lebih detail seperti ini. Algoritma konversi nilai angka ke huruf, yaitu konversi nilai angka ke huruf. Maksudnya angka itu kan nilainya 80. 80 itu dapat nilai A atau B atau C gitu kan. Karena kita kalau kuliah kan biasanya nilainya huruf ya, A atau B atau C atau D gitu kan. Kalau D ngulang, C cukup, B baik, A bagus gitu kan. Nah, ini bagaimana mengkonversi dari nilai angka ke huruf. Deklarasi nama, name, string, nilai integer, deskripsi read nama, read name, read nilai, baca nama, baca name, baca nilai. If nilai 45 lebih besar 45, then nilainya grade-nya. Nah, grade ini harusnya ada yang kurang. Grade ini harusnya dideklarasikan dulu juga. Grade-nya itu integer. Grade-nya itu string ya. A, E, else if nilai 45, kalau di antara 45 dan 60, nilainya D. Kalau 60 sampai 70, nilainya C. Kalau 70 sampai 80, B. Else, selain itu semua, otomatis dia A. Habis itu cetak nama, cetak name, cetak nilai yang sudah dikonversi. Ini contoh pseudocode konversi nilai angka ke huruf. Contoh yang lain, algoritma bilangan maksimum. Ada 3 buah bilangan dari piranti masukan, carilah bilangan bulat maksimum di antara ketiga bilangan. Semuanya saya memasukkan nilai inputannya itu 3 ya. Ada 10,
ada 5 sama 15. Nah, program itu bisa mendeteksi nilai yang paling tinggi itu berapa. Gitu. Nah, deklarasinya bil 1, bil 2, bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3 itu integer, terus max itu integer, max itu untuk nilai yang maksimal. Gitu. Cara program ngeceknya itu bagaimana? Ya, deskripsinya seperti ini. Yang pertama kita baca dulu bilangan 1 sama bilangan 2. If bilangan 2, bilangan 1 lebih besar dengan bilangan 2, maka yang masuk ke dalam max adalah bilangan 1. Else, maka yang masuk ke max adalah bilangan 2. Nah, situ kita baca bilangan 3. Kita bandingkan lagi, bilangan ketiga sama nilai max itu lebih besar mana? Jika lebih besar max, maka yang max itu adalah bilangan 3. Tergambar nggak ya? Apa agak kurang paham? Yang ini paham? Untuk ngecek 3 bilangan? Kurang paham, Pak. Kurang paham. Nah, gini, ini kita abaikan dulu ya. Kita abaikan dulu pseudocode-nya. Kita belajar algoritmanya dulu aja. Semuanya kita punya masalah. Masalahnya adalah ada 3 buah angka gitu kan. 3, 7, sama 6. Nah, bagaimana kita mengetahui nilai yang paling besar? Langkah-langkahnya bagaimana? Karena kita manusia kan kita langsung bisa milih 7 ya. Nah, 7 yang paling besar. Tapi kan komputer nggak bisa seperti itu. Komputer harus ngecek satu-satu, kita harus kasih tahu caranya atau logikanya. Ya kan? Ya ini pseudocode-nya ya. Pseudocode mungkin agak pusing ya. Cara pertama ya kita baca dulu nilai 3 angka tersebut ya. Ini bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3 gitu kan. Bilangannya bisa apa saja ya. 3, 7, sama 6. Contoh ya. Pertama kita baca dulu semua bilangan. Bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Nah ini. Dia baca dulu bilangan 1, bilangan 2. 1 kan 3, 2 kan 7. Terus kita bandingkan. 3 sama 7 itu yang paling besar yang mana? Ya kan? If bil lebih besar, bilangan 1 lebih besar sama dengan bilangan 2, dan bilangan 1 itu jadi nilai maksimum. Yang kita cari kan nilai yang paling besar. Ini diistilahkan nilai max atau ini yang lebih besar mana? Ya 7 berarti ya. Berarti yang jadi max itu 7. Habis itu kita bandingkan lagi. 7 sama 6. 7 sama 6 yang paling besar yang mana? Oh, ternyata yang lebih besar 7. Berarti max-nya adalah 7. Kalau kita inputan yang lain, nah, semuanya 10, 7, sama 5 gitu kan. Kita cek bilangan 1, apakah bilangan 1 lebih besar sama dengan bilangan 2? Bilangan 1 sama bilangan 2. Iya, bilangan 1 lebih besar. Artinya nilai maksimumnya di bilangan 1. Nah, jika tidak, nilai maksimumnya bilangan 7. Angka keempat. Tapi kan ini masuk ke bilangan 1. Ini enggak dijalankan. Karena ini memenuhi. Di bilangan 1 itu sama dengan nilai max. Artinya max-nya itu di bilangan 1. Atau 10. Habis itu kita cek 10 sama bilangan ketiga. Bilangan 3 lebih besar sama, apakah bilangan 3 itu lebih besar sama dengan 5? 10 itu lebih besar sama dengan 5 kah? Enggak. Jika enggak, jika enggak itu harusnya di sini ada bawahnya sih. Ada else-nya di 3-nya. Else bilangan max sama dengan tetap max sih. Jika tidak, max-nya tetap max. Jika iya, yang max-nya itu berubah ke bilangan 3. Akhirnya kita cetak nilai bilangan yang paling besar atau nilai max-nya. Udah tergambar belum? Ada yang ditanyakan?
Ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Itu tuh contoh pseudocode sih. Tapi nanti insya Allah hari ini ada tugasnya nggak pseudocode, cuma algoritma sama flowchart aja. Karena pseudocode itu sudah masuk ke, mungkin agak bingung karena kita belum masuk ke bahasa pemrogramannya, ke buat program. Nah ini contoh pseudocode yang lain juga, ini saya ambil dari soal yang saya kirim di grup WhatsApp itu, Telkomsel Test Titan League. Itu ada soalnya seperti ini. Ini ada pseudocode. Terus kalau F-nya itu 5783, ini outputnya berapa? Nah ini kita harus terjemahkan dulu ke bahasa pemrograman tertentu. Ini juga kita harus, ini integer 1 sama dengan 0, integer s sama dengan length. Kita harus belajar dulu sih ini length, array, dan lain sebagainya. Ini untuk gambaran saja. Tapi nanti saya lama-kelamaan juga paham. Sekarang masuk ke tugas. Wajar kalau baru belajar masih pusing, itu wajar. Kalau nggak pusing malah jadi pertanyaan. Artinya dia nggak paham sesuatu, nggak paham sama sekali ya. Makanya nggak pusing. Kalau pusing artinya kalian belajar. Ya ini Pak, pusing Pak. Tugas individu ada dua nomor. Yang pertama di sini digambarkan ada 3 gelas ya. Gelas A, gelas B, sama gelas C. Yang gelas A berisi warna biru, yang gelas B berisi warna merah, yang C kosong. Pertanyaannya, buatlah algoritma untuk menukar isi gelas A dan gelas B. Jadi langkah-langkah urutan logisnya untuk menukar isi gelas A ini ke dalam gelas B dan gelas B ke dalam gelas A. Buat algoritmanya, jadi langkah-langkahnya 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Itu ya. Nomor 1. Nah, nomor 2, kalau tadi cuma algoritma saja, kalau ini algoritma dan flowchart. Buat algoritma dan flowchartnya untuk menghitung luas total bangun di atas. Ini ada 3 bangunan ya. Ada ini segitiga, kita A sama B sama C ya. Jadi ada nilai A, ini bangunan A, bangunan B. Tadi kan kita sudah belajar menghitung luas persegi panjang, ada contoh algoritmanya, ada flowchartnya, gitu kan. Nah sekarang kalau ada bangunannya jadi satu seperti ini, nah, langkah-langkah buat ngitung luasnya itu bagaimana? Start dulu otomatis ya, terus baca nilainya apa saja, terus prosesnya nanti apa saja, nanti yang terakhir cetak luas total gitu ya. Habis itu N. Ini untuk flowchart untuk algoritmanya ya. 1 masukkan nilai panjang. Yang dibutuhkan apa? Ini ya, nilai ini panjang alas segitiga, tinggi segitiga, terus panjang sisi ini. Sama ini ya, lebar kali panjang. Habis itu sih harusnya sudah bisa dihitung luas totalnya sih. Ini kan setengah alas kali tinggi, ini panjang kali lebar. Ini ya 22/7 kali, kalau luas ya 22/7 kali jari-jari kali jari-jari. Jari-jarinya kan tinggal lebar bagi 2. Oke. Itu tugasnya, buat laporannya ini terus taruh di Google Drive. Upload di Google Drive, habis itu kalian upload di website di ini ya, beranda pengumpulan tugasnya di sini, beranda, terus klik menu algoritma struktur data 21C2. Nah, ini ada pertemuan minggu kedua, tugas 1. Nah, kalian kumpulkan, tulis name, nama, terus link Google Drive-nya ya. Link Google Drive itu dengan cara, jangan lupa klik kanan, dapatkan link. Nah, ini diganti ke siapa saja yang memiliki link. Baru kalian salin, kumpulkan di sini linknya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Mau bertanya Pak, Ya, itu apa algoritma sama pseudocode itu bedanya apa sih Pak? Kalau flowchart kan itu urutan doang kan ya? algoritma sama pseudocode. Nah, bedanya ini tadi yang ada di tabel. Nah, ini. Kalau algoritma itu ini narasi dari si masukan panjang gitu kan. Hitung luas. Kalau pseudocode itu lebih sudah menjurus ke bahasa pemrograman tertentu sih. Seperti ini, ada read. Terus kalau pakai jika nilai itu pakai if A lebih besar sama dengan 5, dan B lebih kecil sama dengan seperti ini ya. Tapi tugasnya nggak ada pseudocode ya, tugasnya cuma algoritma sama flowchart. Algoritma itu yang urutan langkah-langkah, flowchart itu dalam bentuk gambar. Itu ya. Pak, pseudocode itu mirip Python ya? Ya, bukan Python sih, lebih ke C, bahasa C dia. Sudah mendekati ke bahasa pemrograman tertentu. Karena di situ udah ada if, udah ada simbol-simbol gitu. Kalau algoritma nggak boleh ada simbol-simbol kan tadi sudah ada menjelaskan. Nggak boleh ada simbol-simbol kalau di algoritma. Tapi tugasnya nggak ada pseudocode ya, tugasnya saya cuma minta ini buat algoritmanya, langkah-langkahnya. Yang nomor 2 ini algoritma dan flowchart. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini Pak, untuk yang tugas yang kedua itu buat flowchart itu di input itunya enggak panjang lebar itunya enggak Pak? Nilainya. Enggak. Ini kan Nggak sama usah ya? seperti tadi ya, Hanya kayak contohnya yang saya. caranya aja ya? Iya, bukan caranya, logikanya saja. Iya, logikanya ya. Kalau di sini kan input deklarasi panjang, lebar, luas, baca nilai panjang, nilai lebar. Itu ya nilai panjang, nilai lebar, nilai tinggi segitiga, jari-jari dan lain sebagainya. Jadi nggak spesifik ke angkanya. Sama nanti rumus ngitung luas totalnya bagaimana. Seperti itu. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Berarti kemungkinan tugas 1 itu membuat flowchart-nya 3 ya Pak ya? Ya, boleh. Ini karena ada 3 langkah. Karena ada 3 langkah, bisa kalian boleh dipisah sih. Ini 1, bangunan 1, bangunan 2, bangunan 3, terus ini bangunan total akhir ya. Tapi kalau bisa juga jadiin satu flowchart. Mulai inputan apa saja yang dibutuhkan, prosesnya mungkin agak panjang ya. Bangunan 1 sama dengan ini, bangunan 2 ini, bangunan 3 ini, total akhir ini, baru cetak luas total bangunan, baru N. Kalau bisa sih jadi satu saja sih. Kayaknya lebih simpel pakai satu. Jadi satu flowchart gitu ya. Daripada harus 3 flowchart. Seperti itu. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Permisi Pak. Itu berarti kalau yang tadi kan lebih baik jadi satu, itu berarti kalau itu kayak pakai if percabangan gitu ya Pak? Oh, ini harusnya nggak ada percabangan sih. Oh enggak Pak. Ini kan nggak ada percabangan ya untuk mengecek apa? Nggak ada sih, nggak ada percabangannya. Ini belum ada percabangannya. Cuma lurus aja dari atas ke bawah. Oke baik Pak, terima kasih. Maaf Pak, izin bertanya, untuk tugas filenya disatukan atau dipisah? Maksudnya disatukan aja. Maksudnya kalau tugas ini tugas 1, nomor 1, nomor 2 disatukan aja jadi 1 ya.
nanti kalau ada tugas 2, ya buat file baru. Satu yang di-share itu filenya ya, jangan foldernya. Yang di-share filenya di Google Drive itu. Kita belum masuk ke bahasa pemrograman, nanti minggu depan tipe data, habis itu kita buat, ini kita implementasikan dalam program bisa ya. Buat program menghitung luas bangunan ini. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk yang belum daftar chatbot silakan daftar ya. Tapi untuk ngecek kehadiran dan lain sebagainya masih ada error. Nanti masih saya perbaiki. Jadi yang sudah daftar chatbot sih tadi saya lihat kelas ini ada 60, kayaknya ada 60-an. Yang tadi yang sudah daftar chatbot sih ada reminder ya, untuk masih ada WA pengingat perkuliahan hari ini. Yang nggak daftar otomatis nggak dapat WA karena saya juga nggak tahu nomor WA-nya. Jadi yang belum, kayaknya baru 40-an yang daftar. Silakan daftar dulu. Nanti gunanya untuk ada reminder perkuliahan 2 jam sebelum perkuliahan, nanti ada dapat WA notifikasi atau apakah perkuliahannya lewat Zoom atau ada tugas dan lain sebagainya. Terus nanti untuk ngecek nilai dan tugas itu lewat bot, tapi sementara masih error. Nanti saya perbaiki. Tapi untuk yang belum daftar silakan daftar dulu aja. Untuk filenya pakai format apa? Pakai Word aja ya, pakai Word. Kan kalian buat di Visio seperti ini ya, habis itu kalian screenshot ya. Ya, kalian potong ya. Pakai snipping tool bisa. Gitu kan, seperti itu. Habis itu kalian taruh di Word, nama, name, terus nomor 1, nomor 2 gitu. Formatnya pakai Word bisa, mau pakai PDF juga bisa. Kalau saya kasih contoh yang saya ajar bahasa pemrograman nanti seperti ini ya. Makanya ada yang pakai PDF. PDF Word sama aja sih. Jadi saya tinggal buka, saya langsung koreksi. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Cukup Pak. Cukup ya. Ya, sisa waktunya silakan kalian gunakan langsung kerjakan tugas. Saya kira 20 menit, 15 menit selesai ya, nggak lama ya. Ini sih soal matematika SD ya, iya kan? Kayaknya sih Iya, Pak. Ya, Pak. matematika SD Easy. nih. Easy. Iya. Semua ya kalau kita kerjainnya bisa gitu ya, tapi kan kita harus implementasikan dalam algoritma gitu. Bedanya di sini cuma bikin rencana doang. Iya. Bikin susunannya. Ya, bikin susunannya, jadi inputannya mau berapapun komputer tetap bisa ngitung. Intinya sih itu nanti. Seperti itu ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.